Berdasarkan perhitungan kami, total Global Islamic Finance Market pada tahun 2017 yang sebesar 2.438 triliun US dollar diperkirakan akan meningkat 56% di tahun 2023. Jadi, kami prediksikan meningkat hingga 3.803 triliun US dollar. Bukan hanya itu saja, untuk sektor Global Islamic Commercial Banking Market juga akan meningkat sebesar 41,8% pada tahun 2023 hingga 2.441 triliun US dollar dari yang hanya 1.721 US dollar di tahun 2017. Proyeksi ini akan menjadi kabar baik bagi kita semua. Mari kita dengarkan perkembangan dari masing-masing negara. Sebagai rumah umat muslim, kami memiliki pasar yang sangat besar. Berdasarkan The State of Global Economic Report tahun 2022, indikator ekonomi syariah Indonesia berhasil menjadi peringkat keempat di dunia, yang mana mencakup peningkatan konsumen hingga saat ini. Konsumsi produk halal kami mencakup 11,34% dari pengeluaran halal global. Untuk produk maupun layanan halal, pengeluaran muslim Indonesia telah mencapai 184 miliar US dollar pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan menjadi 281,6 miliar di tahun 2020. Ya tentu dengan kondisi ini, pemerintah Indonesia berusaha maksimalkan peluang yang ada agar kami tidak hanya menjadi konsumen, namun juga menjadi produsen bagi produk maupun jasa yang kami butuhkan. Kami setuju dengan pernyataan akhir dari Indonesia yang mana mengatakan bahwa peluang industri halal harus dioptimalkan. Secara umum, kami menerapkan sistem value-based intermediation dalam kebijakan untuk menunjang pengembangan industri halal di Malaysia. Berdasarkan track record kami, selama 9 tahun berturut-turut, kami menjadi urutan teratas dalam penguasaan sektor ekonomi syariah. Pada tahun 2019, itu kami memiliki 1.876 perusahaan pengekspor produk halal dan 76,2%-nya adalah UKM atau usaha kecil menengah. Saat ini nilai ekspor tahunan kami sebesar 35,4 miliar ringgit untuk produk halal dan menyumbang sekitar 5,1% dari total ekspor Malaysia. Oleh karena itu, kami mohon doanya agar dapat mewujudkan visi kami sebagai pusat industri halal dunia. Amin ya rabbal amin. Perlu diakui memang Malaysia benar-benar maju dari sisi produsen ketimbang Indonesia. Bahkan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Arab Saudi yang memiliki pasar yang lebih besar. Saya yakin saat pertemuan Oki nanti, Malaysia dapat membawa kabar gembira mengenai industri halal. Saya juga berharap Malaysia dapat berbagi ilmu pada negara lain, khususnya Indonesia. Meskipun begitu, Indonesia juga memiliki perkembangan yang baik. Semangat terus, mari kita lanjutkan ke negara berikutnya. Mendengar kabar dari Indonesia dan Malaysia membuat saya terkesan dan ingin Brunei juga ikut berkembang. Mungkin dari sisi Indonesia itu adalah konsumennya dan dari Malaysia adalah produsennya. Di sini saya ingin menonjolkan kekuatan merek halal dari Brunei, di mana dari sisi pengawasan pemerintah. Karena sertifikasi halal kami menjadi salah satu sertifikasi halal terbaik di dunia, yang mana memiliki keuntungan dari Badan Akreditasi Tunggal di bawah Kementerian Agama. Kami fokus melakukan pengawasan di sepanjang rantai produksi dan meningkatkan minat pasar serta investor secara global dalam bisnis pemrosesan lokal yang akan diberi label halal Brunei. Meskipun pasar kami tidak besar seperti Indonesia dan Malaysia, kami yakin pasar global menjadi sasaran yang lebih tepat untuk mengembangkan industri halal di Brunei. Menarik sekali ya perkembangan dari Brunei. Baiklah, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Halo, saya mendapatkan informasi bagus. Apa yang Anda dapatkan? Kalian harus mulai menjalankan rencana untuk menginvasi pasar halal dunia. Potensi pasarnya sangat besar, dan dengan kemajuan teknologi dan SDM yang kalian miliki,
Saya yakin kalian justru dapat menjadi pusat industri halal dunia. Apa saja perkembangan dari negara-negara muslim? Menurut saya, dari semua negara muslim, kalian harus berhati-hati dengan Malaysia karena produksi mereka bagus. Indonesia dapat menjadi sasaran untuk pasar produk kalian, dan jangan lupa untuk menguatkan sertifikasi halal di negara kalian agar produk kalian dapat terpercaya. Setuju, industri halal ini mudah kita masuki karena trennya meluas di berbagai sektor. Kita bisa mengembangkan potensi dalam negara kita dan mengarahkannya secara halal. Pada dasarnya, permintaan produk halal di Eropa ini terus meningkat dengan rata-rata 15% tiap tahunnya. Selain itu, era baby boom halal ini yang melanda Prancis satu dasawarsa lalu juga memicu pertumbuhan produk halal, sehingga kita harus memanfaatkan tren halal lifestyle ini. Bagaimana bisa 8 negara non-muslim mengalahkan beberapa negara oknum? Kita harus mulai menyusun strategi, jangan sampai posisi 4 teratas direbut oleh mereka. Ini pasar kita, umat kita, bukan masalah sara. Namun, ini tentang bagaimana kita sebagai negara muslim dapat mandiri menyediakan kebutuhan sendiri dan memajukan perekonomian negara kita. Dari umat muslim, oleh umat muslim, untuk umat muslim juga. Malaysia, sepertinya kinerjamu bagus. Tolong sampaikan strategi pengembangan industri yang kamu terapkan agar negara lain dapat mempelajarinya. Kami berusaha untuk mengoptimalkan potensi pasar secara global dengan menyeluruh. Mulai dari pengawasan, kami mengusahakan agar legalitas sertifikasi halal itu sangat kuat. Sertifikasi ini memang diarahkan di bawah Departemen Pengembangan Islam Malaysia atau JAKIM, yang mana memang menjadi badan sertifikasi halal pertama di dunia. Lambang halal Malaysia pun memiliki ciri khas yang diakui secara global. Dari segi perbankan, kami memiliki Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB dan anak perusahaannya yang bernama Syarikat Al-Ijarah Sendiri, Syarikat Al-Wakalah Nomines Dirian Berhad, dan Syarikat Takaful Malaysia Solo Bernard yang memiliki posisi kuat di Malaysia. Setelah undang-undang perbankan Islam diakui atau berlaku, bank konvensional di negara kami pun mengadopsi sistem perbankan ganda, di mana mereka menjual produk dan layanan perbankan syariah. Pada tahun 2006 hingga 2020, kami memiliki 3 IMP yang mendorong peningkatan daya saing industri halal Malaysia. Di sini kami mengelola persaingan regional dengan memanfaatkan standarisasi lokal dengan infrastruktur dan manufaktur yang baik. Kami juga mendorong perusahaan makanan maupun non-makanan untuk meningkatkan pemasaran dan memperluas operasi di pasar yang teridentifikasi. Lalu, merek halal perusahaan di Malaysia juga diusahakan untuk diakui dan bereputasi tinggi secara internasional melalui kemitraan strategis, merger, dan akuisisi. Saat ini kami menyusun strategi baru berupa 4 IMP dengan aspirasi untuk membuat ekosistem halal Malaysia itu go internasional. Kami memajukan tenaga kerja terdidik, memberikan insentif fiskal, memproduksi merek global dan regional seperti Ajinomoto, Coca-Cola, Nestle, Hershey, dan lain-lain. Dan dengan dorongan globalisasi, kami yakin kami bisa meningkatkan kecanggihan dan aktivisme konsumen untuk membeli produk. Kami juga mendorong investor asing di industri halal Malaysia untuk tidak hanya memproduksi skala pasar domestik, namun juga melakukan ekspor ke luar negeri. Kami juga mendukung MNCs untuk mengkatalisasi pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan UKM. UKM ini akan diberdayakan secara pengetahuan, teknologi, dan media agar mencapai standar kelas dunia. Kurang lebih, itu adalah program-program yang saat ini kami lakukan hingga Malaysia dapat mencapai pencapaiannya saat ini. Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbesar, seharusnya produksi dan penjualan kalian besar juga. Kami menyadari bahwa besarnya pengeluaran halal Indonesia harus diimbangi dengan besarnya penawaran serta ekspor produk. Oleh karena itu, saat ini kami sedang menjalankan strategi Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang memiliki 4 strategi utama. Pertama,
penguatan rantai nilai halal yang terdiri dari industri makanan dan minuman halal, industri pariwisata halal, industri fashion muslim, industri media dan rekreasi halal, industri farmasi dan kosmetik halal, serta industri energi terbarukan. Kedua, penguatan sektor keuangan syariah. Tiga, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan terakhir adalah pemanfaatan dan penguatan ekonomi. Dan perlu disadari juga bahwa potensi pasar kita bukan hanya umat muslim, namun umat muslim juga mengkonsumsi produk halal maupun layanan halal. Karena pada dasarnya syariat Islam itu bersifat universal, dan karena itu kita benar-benar bersaing dengan negara non-muslim. Kualitas produk dan pemasaran juga harus benar-benar ditingkatkan. Benar sekali, sebagai penutup pertemuan kali ini, saya minta kalian untuk melakukan studi banding antar sesama negara muslim maupun non-muslim agar dapat saling mempelajari dan meningkatkan hubungan baik. Seperti yang kita ketahui, Thailand berambisi menjadi buffer zone halal kitchen of the world. Brazil pengekspor tertinggi daging, atau Cina eksportir besar fashion. Meskipun negara non-muslim lebih maju, jangan merasa berkecil hati. Justru kita harus ambil pelajaran dari mereka, karena di sini bukan hanya masalah kompetisi saja, namun bagaimana kita memajukan industri halal secara global dan memberikan keamanan bagi umat muslim untuk menikmati produk maupun layanan yang